Assalamualaikum semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan belajar mandiri berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Langsung saja kita mulai. Kita akan membahas tentang React Native. Nah, di sini untuk memulai mempelajari React Native, saya menyarankan teman-teman bisa menggoogling ya roadmap React Native di Google ya. Ketika kita googling, kita akan mendapati pencarian pertama roadmap.sh. Nah, ini bisa teman-teman tekan. Roadmap ini adalah panduan yang dapat teman-teman gunakan ketika akan menguasai sesuatu, ya. Terutama di sini adalah React Native topik yang dibahas di sini. Di mana di sini ada bagian introduction, ada detail dari introduction itu apa saja, lalu kemudian learn the prerequisite, environment setup, development workflow, core components, write platform specific code, styling, networking, dan selanjutnya. Ya, dimana tiap-tiap item yang ada di sini ya teman-teman bisa tekan di sini introduction, pengertian pengantarnya. Nah, dimana di sini kita tahu ya dijelaskan bahwa React Native adalah open source framework yang didevelop oleh Facebook ya. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat tiap bagian what is React Native, why use ya. Nah, di mana di sini kalau teman-teman perhatikan ada bagian 0% dan 0 of 96 dan. Nah, di sini untuk membantu kita men-track progress kita ya, men-track progress pembelajaran kita. Di mana teman-teman perlu login terlebih dahulu agar dapat mendapatkan benefit dari tracking progress ini. Di mana tiap-tiap item yang ada di sini teman-teman bisa tekan, lalu kemudian ya tentu saja perlu dibaca, lalu kemudian di sini bisa diupdate statusnya apakah done, in progress atau teman-teman skip. Nah, ketika teman-teman sudah mempelajarinya, teman-teman bisa tekan done. Ya, wala di sini tentu saja teman-teman perlu login. Oke, what is React Native? Nah, ini tentu saja perlu dipahami dan di mana di sini teman-teman perlu memahami React Native dari mana? Dari dokumentasi resminya. Ya, di dokumentasi resminya ini ya React Native halaman depannya kurang lebih seperti ini. Untuk saat ini kita dapat membuat project React Native Learn Once, Read Anywhere ya. Tidak hanya untuk mobile saja, bisa juga untuk web, desktop maksud saya. Desktop di sini bisa desktop Mac OS dan juga Windows, Android, iOS ya. Nah, di sini ada Chrome. Ya, tentu saja untuk browser di sini. Chrome, Mozilla, Firefox, beberapa browser yang populer. Ya. Create native apps for Android, iOS and more using React. Jadi, React Native ini dia menggunakan React. Oke. Nah, ini tentu saja teman-teman bisa masuk ke get started. Nah, bisa membaca yang ada di sini. Lalu kemudian, nah, setelah introduction lanjut ke learn the prerequisite. Memang di sini teman-teman perlu memahami ya, untuk mempelajari React Native ini perlu memahami JavaScript dan juga React. Makanya arahan saya ya memahami atau merefresh pemahaman kita terkait React, JavaScript dan React ini. Dimana di sini juga ada JavaScript roadmap. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mendalami bahasa pemrograman, contohnya di sini adalah JavaScript, teman-teman dapat mengeksplor yang ada di sini. Sekali lagi, ya saya harap teman-teman ketika lulus minimal ada satu bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Ya, nah teman-teman bisa belajar dan dipandu lewat web ini. Misalkan di sini introduction to JavaScript terkait variabel, data type, typecasting, data structure, equality comparison, loops dan lain-lain. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak hanya JavaScript ya. Teman-teman bisa klik bagian ini ya atau bagian home ini, teman-teman bisa melihat roadmap berdasarkan role base. Nah, ini role base pekerjaan ya. Ada front end, back end, DevOps, full stack dan lain-lain dan juga berdasarkan skill base. Skill base di sini ada React ya. Ya, kemudian ada Vue, ada JavaScript juga. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari Python juga bisa, silahkan. SQL ada di sini. Misalkan Python. Nah, di sini adalah roadmap yang sangat baik sekali. Sekali lagi saya menyarankan menggunakan fitur tracking ini, track progress ini. Oke. Nah, kita kembali ke React Native tadi. Nah, kalau misalkan dirasa terlalu banyak, teman-teman agak bingung mencari React Native di mana, tinggal di googling seperti tadi atau di sini bisa ditulis React Native. Ya,
bisa ditulis React Native tadi udah ketemu ya di sini. Oke, kembali ke React Native. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah bagian environment setup. Bahwa ketika kita akan mulai coding, kita perlu mempersiapkan ya environment kita, men-setup environment kita. Di mana di sini ada Expo, kita dapat membuat dengan Expo dan juga dengan React Native CLI. Ya, ada dua garis putus-putus di sini, Expo dan React Native CLI. Di mana di sini dengan kita akan banyak menggunakan Expo, terutama Expo Snack. Ya, Expo ini sendiri adalah framework ya, and a platform that allows you to develop, build and deploy React Native application easily and quickly. Nih, ini kata kuncinya. Easily and quickly. Oke. Di mana di sini ada dengan create Expo app, di sini command line yang dapat kita gunakan untuk mengenerate React Native project ya. Ini dijalankan di Node.js misalkan ya. Lalu kemudian di sini ada namanya Expo Snack. Expo Snack ini adalah online playground and development environment for creating and testing React Native project. Ya, jadi dengan Snack ini kita bisa dengan mudah membuat project atau belajar ya React Native di sini. Di mana kita bisa lihat Expo Snack website di bagian ini. Ketika kita tekan, kita akan muncul tampilan seperti ini. Saya menyarankan teman-teman perlu login terlebih dahulu. Ya, pastikan login terlebih dahulu. Kalau belum ada akun, silahkan buat akunnya terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman akan disajikan ada bagian di kiri, tengah, kanan. Nah, di sini seperti text editor ya. Di bagian kiri adalah struktur project kita ya. Di bagian tengah ini adalah codingan dan bagian kanan ini adalah preview. Preview apa yang telah kita buat. Di mana di sini kita bisa lihat struktur project kita sangat sederhana, template di sini ya, ada app.js, ini adalah komponen utama. Di sini adalah codingan dari komponen utama. Lalu kemudian di bagian kanan kita dapat nanti membukanya dari web, seolah-olah lewat web ya, hasil di web seperti apa, iOS, Android, dan juga My Device. Nah, My Device ini kita dapat menggunakan device kita sebagai previewnya. Jadi teman-teman perlu login, perlu download Expo Go terlebih dahulu. Oke, mungkin bagian di sini struktur project tidak mungkin kita hanya menggunakan satu komponen saja. Maka kita perlu membuat beberapa komponen karena aplikasi kita tentu saja akan kompleks ya. Nah, komponen itu bisa kita kumpulkan dalam satu folder, misalkan di dalam folder komponen ini. Ya, atau mungkin nanti semakin kompleks lagi, struktur folder biasanya menyesuaikan, jadi fleksibel, tidak kaku. Ya, di sini komponen ada asset example misalkan. Nah, tampilannya seperti ini. Sekali lagi di sini menggunakan JSX ya, dia mereturn JSX yang ditampilkan di React Native seperti ini. Ada komponen view, text, image dan lain-lain. Lalu kemudian untuk bagian stylingnya ada di sini. Ini seperti styling seperti CSS ya, walaupun ini bukan CSS. Ya, stylingnya seperti ini. Lalu kemudian, nah ini komponennya bernama komponen asset example ya, walaupun terkesannya sebagai function tapi ini adalah komponen. Jadi asset example ini akan digunakan di app. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini ya. Nah, jadi caranya adalah mengimpor asset example dari mana? Dari sini. Oke, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini kalau kita hilangkan maka misalkan kita tampilkan yang paling cepat itu di web ya, karena kalau untuk Android kita perlu mengantri. Nah, kita perlu tekan terlebih dahulu loading. Nah, tapi boleh kita coba di sini biar kita bisa melihat. Jadi biasanya nah, di sini langsung muncul. Oh, tampaknya sekarang tidak perlu mengantri ya, tapi ada kalanya mungkin nantinya teman-teman perlu mengantri karena ada banyak yang menggunakan ini. Nah, ini tampilannya. Kalau saya kembalikan, aduh ini Grammarly saya agak mengganggu. Oke, asset example saya kembalikan. Nah, muncul. Dan ini juga bisa teman-teman coba misalkan mengedit item di sini misalkan dengan tulisan sederhana ya, hello world. Nah, ini juga bisa. Oke, nah, dia langsung berubah karena di sini ada fitur hot reload yang langsung merefresh ya. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman akan mengeksplor React Native ini. Saya menyarankan teman-teman mengikuti yang ada di sini. Dan terutama nanti teman-teman perlu mengeksplor ya, mempelajari pertama yang bagian basic ini ya. Nanti arahan detailnya akan saya infokan di grup ya, seperti biasa. Oke, sekian, terima kasih.
Berarti selanjutnya yang kita bakal Survive Trial 1. Putar lagi ya. Enggak aja ganggu kali. Kecil ya. Sambil menunggu. Di post aja enggak sih? Lama juga sih nanti. Tapi nggak sama aja. Nah ini harus sinyal juga sih. Udah di post aja lah dulu sambil nunggu. Itu oke, kita kembali dan ini sudah selesai ya. Ini sudah di install, sudah selesai. Baru selanjutnya di sini ada CD dulu. CD satu kita oh installing dependency. Biar kami berapanya belum kayak gini. Ini suatu rumah.
Aduh, dapat tuh. Nah, kompres apa Debian ya? Tapi apa kuat laptopku pasang jadi kita studio? Pakai Expo aja nggak apa-apa lah ya. Nggak kuat soalnya laptopku ini. Tapi ya buat jaga-jaga nanti install aja jadi tapi ah ini ini suara apa sih dari tadi? Udah jauh belum sih? Hello and welcome. My name is Amulya and you are watching Tube Mint. In this video, I'm going to show you how to download and install Java JDK or Java SE on Microsoft Windows 10 using Chocolatey. So when we download and install SE or JDK, it installs the compiler Iya masalahnya nggak tahu apa yang mau di download. and the runtime as well. And this also sets the process of installing JDK, Java JDK, and SE is going to also on Java runtime and compiler instructions on Windows 7 and above. Okay, so let's get started with this Chocolatey installation first. So go ahead and launch your PowerShell. You need to have Agak pakai Expo gua aja lah dari HP. Iya kalau pakai ini lewati aja. Terus sementara skip lah karena laptop saya ini sepertinya tidak akan kuat karena seperti yang bisa dilihat di sini ini laptop kentang yang hanya memiliki 2 core 4 thread, jadi ya nggak bisa yang ini. Untuk sementara kita pakai Expo Go aja. Lalu selanjutnya integration untuk Java Kotlin konsep application. Jadi kemarin kayak mana sih diajar abang tuh cara ngapain si Android device Expo Go. Udah start developing.
Market dulu. Iya ini. Ini baru new terminal. Store. Nah, muncul scan kode QR. Oh iya tuh. Dia harus jaringan tuh yang mana sih aku lupa deh. Harus jaringan pakai wifi dulu lah. Gue ini kita hidupkan lagi hotspot. Letak kerja M sudah scan QR code lagi. Nah, kita tunggu aja dulu, masih loading lagi nih. Nah, kita pakai wifi ini lelek aja. Pakai paket gue aja tuh deh. Berapa sisa paket? Ya, cukup lah harusnya baru cukup. Ya, ajar aja lah. Hotspot ganti sinyal. Ini nih. Selanjutnya ini kita launch aja dulu. Ulangi lagi bagian store. Nah, ini baru ada progress. Nah, ini seperti nggak bisa diperlihat. Nah, ini dia. Seperti yang bisa dilihat ini sudah muncul ya di HP saya.
selanjutnya apalagi yang harus kita buat? Make your first change. First change. Kan itu index tsx. Oh, mana? Baru yang lainnya. Tabs index tsx. Ini kita kecilkan dulu. Yang ini masih 15 view. Nah, yang ini ya. Kalau gitu ini kita copy saja. Enter. Kasih. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, dia sudah berubah ya. Tunggu. Dia sudah menjadi bacaan welcome hello world. Sama seperti yang ada di sini tadi. Jadi kalau sudah infrastructure, file feature, file based routing. Ya. Jadi ini integration ini pasang juga nggak sih? Kalau yang perlu dipasang nanti enggak sih. Tunggulah kita ganti dulu ke wifi saja lah kalau ada mendownload ini. Bahaya juga paket lama-lama. Cannot try, see it before. Next thing you know, it's about lonely. Sudah terhubung, terus enterkan saja. Enterkan saja kepada ibuku atau aku. Jadi ya, siswanya mana dulu? Nggak bisa pakai wifi, pakai mana sih? Tukar dulu ya. Nah, gitu aja dulu. Taruh aja nih. Ini saya post terlebih dahulu ya. Kalau kayak gitu kita hotspotkan.
terus lagi. Oh, belum. Udah ya. Coba tukang export. Oh, apa yang dia pakai export? Jalan kayak gini malah nggak bisa dibuka expo-nya. Apa? Ah, baru jalan. Oke, kita sudah terhubung kembali. Terus selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Package suggest. Dari sini aja bisa nggak? Oh, langsung komplain aktif. Export project. Kita diagnosis dulu.
Nah, jadi kayaknya buat untuk lain aja lah dulu, soalnya belum kuat lagi laptop pakai Android Studio nih. Itu masih spek Android Studio. Soalnya kata Asus kemarin lumayan berkata Android Studio. Hajar aja mah. Saya minta Core i5. Iku masih Core i3. Belum dapat lagi. Oh, apa experience starting minimum speknya? Necessary ya. Tipe. Hajar aja lah. Hajar lagi. Jadi cewek. Hah? Nah, ini sekarang documentation downloadnya ya tengok dulu. Documentationnya pun harus di-download lagi. Begitu berkunci lagi ya. Software is under license agreement. Aktif kah? Debian package kah? Kompres archive file lah. Kayaknya ini mendekati 200 MB tapi main dulu. Jauh. Kalau gitu untuk sementara saya pause aja lah sambil download ini dulu jadi kayaknya. Belum di pause ya. Nggak bisa di pause.
Oh, salah pencet. Ini gimana cara mengaktifkan kameranya lagi? Ini masalah lagi. Nggak tahu dapat. Berarti selanjutnya kan JDK sudah terpasang ya kemarin. Tadi. Pokoknya ini udah tadi dapat. Dan PowerShell baru selanjutnya. Ini ya. Ini skip aja. Udah kayaknya. Udah menunggu lagi. Ini udah. Selanjutnya apa ini? Hidup lagi depan sejauh. Gimana? Mana sih setting order? Bukan. Ini juga bukan. Alah, pakai roadmap desa ya. Nah, kemarin tuh Rian. Ini kan ini React CLI tools fight the Honda. Kemana aja kemarin tuh cara installnya?
ini lebih ke ini nggak ada apa-apanya ya. Ini lebih ke codingannya sih, bukan ke kemarin tuh rasa kok ada lah ekspor ke sini, kok udah nggak ada ya. Iya, lah. Ya, ada aja kan baca aja kan yang udah. Oh, pakai titik koma satu buka namanya ada top semuanya. Oh, berarti dari expo itu udah apa enggak sih? Ya, harusnya yang di expo sama itu sama aja, cuma ini bedanya langsung dari Android Hub atau Android Studio server. Ini sama ya dengan expo, berarti ini masih kurang mengerti, jadi skip dulu yang ini harus nonton building for DVD. Oh, di smart TV ya, karena udah pakai OS HP. Terus salah, kita kan ada OS sendiri ya. Emang sih biasanya juga itu. Android device partner dan native. Vision OS ini bukan ke TV kan? Platform dengan device special
Iya. Ya ini udah expo gue. Ini kalau seandainya via Android device development OS, kalau dari Windows ini yang versi ribetnya via kabel sama via wifi. Udah ada expo gue sih, jadi lebih mudah. Fast refresh, quick feature. Oh ini ya yang hari itu .sh itu kalau nggak salah hot reloading ya. Jadi nggak perlu refresh lagi, dan refresh sendiri ya. Export via component, a file that's masuk folder non record ini juga resilience. Oh tahun juga limitasinya itu local punya ikut mantap lokal. Oh tidak bisa mempertahankan dan kelas modern komponen sometimes ini belum lama juga udah deh. Nah ini metro ini yang dari expo go tadi TypeScript. TypeScript kok nggak ada? Config ini udah di dalam file. Ini udah bawa dari expo metro ini. Apa ini? Nongkrong tip section. Ini tip section. Anxious. Oh, oh, itu nggak dibuat.
component API solution. Packet manager dan preset semua klasik. Library ini yang praktikum aja lah buat ini native Kotlin iOS. Tuh saya nggak pakai iOS jadi nggak paham. Itu sementara ini native. Cuma ngerubah nama iOS sama Android doang. Ini harus port install dulu ya ke iOS. Director library React community sama expo. Nanti aja deh. Oh, nggak bisa semuanya pakai nanti untuk satu. JavaScript Windows yang ini nggak paham tuh. Sini yang TypeScript-nya nggak ada ya? Nggak ada nggak sih? Ini yang TypeScript. Ini baru ada. Access for JavaScript and flow with started. JavaScript. Nanti lah. Nunggu kredit TypeScript checksheet.
Android version customer ID project dependencies, project file, troubleshoot. Gini aja tuh, ini berarti udah siap semua ya. Udah itu, sekian sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.